Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa sekalian. Ketemu lagi ya dengan saya. Pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang emulsi. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari mengenai definisi dari emulsi, terus keuntungan dan kerugiannya bagaimana, karena pasti setiap sediaan itu juga punya keuntungan dan kerugian, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tipe dan stabilitas emulsi, dan sudah pasti kalau ada pembukaan juga ada penutupan. Pasti ya, kalau kita belajar sesuatu itu harus ada tujuannya. Tujuan belajar kita pada hari ini yang antara lain ada 4, yaitu lagi-lagi harus tahu apa itu pengertian emulsi. Lalu kita mahasiswa mampu menentukan tipe emulsi, memahami pengaplikasian emulsi dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan stabilitas dari emulsi. Jadi nanti mahasiswa biar tahu, oh ternyata dalam sehari-hari kita itu juga cukup sering menggunakan sediaan emulsi, dan bisa nantinya kalau sudah tahu emulsi yang stabil itu seperti apa, kalau nanti ternyata oh ini emulsinya sudah tidak stabil berarti tidak bisa digunakan lagi, bisa membedakan. Harapan saya seperti itu ya. Langsung kita membahas tentang apa itu definisi emulsi. Kalau melihat slide saya yakin pasti yang ada di dalam pikiran mahasiswa, panjang banget Bu definisinya, itu tidak perlu kalian hafalkan, tapi kalian perlu memahami. Kalian bisa mencari kata kunci di dalam slide ini, yang mana emulsi itu kuncinya adalah dia merupakan sistem yang heterogen, dan dia terdiri dari sedikitnya 2 cairan yang tidak bercampur, yang mana satunya sebagai fase terdispersi dan yang satunya sebagai fase pendispersi. Saya yakin mahasiswa sudah tidak asing dengan istilah terdispersi maupun pendispersi karena sudah belajar koloid kan pada beberapa pekan yang lalu. Setelah itu bedanya, kalau di sini emulsi dia ada yang namanya untuk menstabilkan ditambahkan dengan emulgator yang cocok. Jadi itu kata kuncinya. Dia heterogen, tidak bercampur, terdiri dari sedikitnya yaitu 2 cairan, yang satu sebagai fase terdispersi dan fase pendispersi, serta ditambahkan emulgator supaya stabil. Seperti sediaan lainnya, emulsi juga memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, seperti apa keuntungan dan kerugian dari sediaan emulsi? Yuk kita pelajari. Ternyata keuntungan dari sediaan emulsi itu sangat banyak ya. Antara lain ya untuk menutupi bahan obat yang mempunyai rasa yang tidak enak seperti itu, sehingga akan lebih cocok kalau dibuat dalam sediaan emulsi. Terus ada beberapa obat yang dia akan lebih mudah diserap kalau dia dalam bentuk sediaan emulsi. Kadang-kadang juga emulsi itu dia kan punya derajat elegansi, sehingga dia akan mudah dicuci kalau dia diinginkan, terutama untuk sediaan emulsi yang tipe minyak dalam air. Sementara untuk formulator sendiri itu dalam sediaan emulsi bisa dikontrol, diatur bagaimana kita mau penampakannya, viskositasnya maupun kekerasan dari sediaan emulsi. Selain itu untuk dalam dunia kesehatan, pemberian makanan yang secara intravena itu akan lebih mudah dibuat dalam sediaan emulsi. Selain itu, aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolien yang lebih besar. Selain keuntungan tadi, emulsi juga memiliki kerugian. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak ada sediaan yang paling sempurna di antara sediaan yang lain, tapi masing-masing pasti punya keuntungan dan kerugian. Kerugian dari emulsi ini ya kadang-kadang memang sulit untuk dibuat karena dia butuh proses dan keahlian khusus. Saya yakin mahasiswa juga pasti pernah mengalami hal itu ya pada saat praktikum pembuatan sediaan emulsi. Berikut adalah beberapa contoh dari aplikasi sediaan emulsi yang mungkin bisa kalian temui, entah di supermarket, entah di toko obat, entah di apotik. Jadi nanti kalau kalian main ya, jangan hanya sekedar main aja. Kalau misalnya pergi ke supermarket, tapi kalian amati, oh ini ternyata contoh dari emulsi. Nih ada sediaan injeksi. Injeksi itu juga ada loh yang dalam sediaan emulsi. Contohnya adalah, saya tidak promosi merek, tapi ini contoh, Propofol injeksi. Kemudian ada liquid emulsion,
Saya yakin kalian tidak asing dengan nama Scott Emulsion atau emulsi minyak ikan. Itu adalah juga contoh dari emulsi. Terus ada lotion, ada krim. Sama-sama emulsi dan sama-sama biasanya digunakan untuk luar tubuh. Di mana bedanya? Ya nanti pada saat kalian praktikum, kalian biasanya akan bisa membedakan antara lotion dengan krim. Khususnya dari sisi kekentalannya itu sudah berbeda. Terus ada produk aerosol yang busa. Itu juga ternyata dia adalah pengaplikasian dari sediaan emulsi. Ini tadi adalah penjelasan dari gambar contoh yang pada slide sebelumnya. Aplikasi dari sediaan emulsi seperti senyawa yang larut lemak, seperti vitamin, itu dia akan lebih mudah diabsorpsi jika dibuat dalam bentuk sediaan emulsi. Terus untuk emulsi intravena, terutama bagi pasien-pasien yang kesulitan pada saat menelan oral. Terus ada emulsi radiopak sebagai zat diagnostik khususnya pada pengujian sinar X, dan tadi ya sudah saya sampaikan ada produk aerosol untuk menghasilkan busa. Terus ada propelan yang membentuk fase cair di dalam wadah menguap. Nah, bila emulsi tersebut dikeluarkan dari wadahnya, maka akan menghasilkan pembentukan busa. Dan yang saya yakin paling sering banget digunakan oleh mahasiswa itu adalah semacam hand body lotion, kemudian krim, itu adalah dan produk-produk kosmetik yang lain ya, seperti apa? Dulu ada BB cream, CC cream, DD cream, nggak tahu nanti sudah ada EE cream atau bagaimana. Itu juga pelembab-pelembab itu termasuk dari pengaplikasian bentuk dari sediaan emulsi, yang mana dalam farmasi ataupun kosmetik sering banget menggunakan sediaan emulsi dalam pengaplikasiannya. Next, kita lanjut ke tipe dan stabilitas emulsi. Ternyata emulsi juga punya tipe-tipe. Apa aja? Yang umum itu ada 3 tipe emulsi. Yang pertama adalah tipe oil on water, artinya adalah minyak dalam air. Kemudian tipe water in oil, yaitu air dalam minyak, dan tipe ganda yang sering disebut WOW atau OWO. WOW kan water in oil in water atau oil in water in oil. Jadi ya kayak berlapis-lapis seperti itu. Ya, pada slide sebelumnya tadi kan kita sudah mengetahui dari tipe emulsi. Namun, bagaimana caranya kita memastikan tipe emulsi kita itu tipe emulsi yang mana? Apakah water in oil in water, atau ganda? Umumnya sih memang biasanya hanya 2 ya, antara water in oil atau oil in water. Ada beberapa cara untuk menentukan tipe emulsi. Di sini saya akan jelaskan 6 cara. Yang pertama yaitu dengan pengenceran tetesan. Pengenceran tetesan ini bagaimana? Jika tipe oil in water, artinya minyak dalam air, apabila dia ditambahkan dengan air, itu dia akan mudah bercampur atau mudah diencerkan. Itu artinya kalau ditambahkan air dia mudah bercampur, maka itu adalah tipe minyak dalam air. Dan kalau misalnya dia mudah diencerkan dengan minyak, dia adalah tipe air dalam minyak. Itu untuk yang uji pengenceran. Kemudian yang kedua adalah dengan uji konduktivitas. Uji konduktivitas ini dia sifatnya elektrik. Kalau dia tipe air dalam minyak, dia konduktivitas elektriknya akan nampak. Sementara kalau dia sebaliknya, yaitu air dalam minyak, maka konduktivitas elektriknya tidak tampak. Lanjut ke uji kelarutan warna atau menggunakan pewarna. Di sini kita akan menggunakan pewarna yaitu larutan Sudan 3. Apabila emulsi ini ditambah dengan larutan Sudan 3, dia akan memberikan warna merah jambu pada tipe emulsi air dalam minyak. Namun kalau dia pakai metilen blue memberi warna biru, maka artinya tipe emulsi kita adalah emulsi minyak dalam air. Oke, tadi sudah ada 3 ya, sudah ada 3 tipe uji tipe emulsi, masih kurang 3 lagi. Yang keempat adalah tes fluoresensi. Untuk tes fluoresensi ini kita menggunakan
Kalau dia tipenya adalah minyak dalam air, maka fluoresensinya hanya berupa noda. Namun kalau dia itu dalam air dalam minyak, maka untuk seluruh daerahnya akan berfluoresensi. Kemudian yang berikutnya ada uji arah creaming. Uji arah creaming ini jadi tergantung arah creamingnya apakah ke atas atau dia ke bawah. Kalau misalnya terjadi krim pada bagian atas, itu adalah dia tipe minyak dalam air. Tapi kalau dia ke bawah, dia artinya tipe air dalam minyak. Dan yang terakhir adalah dengan metode kertas saring. Metode kertas saring ini paling gampang ya. Biasanya sering kalian praktekkan di dalam praktikum. Kalau pakai metode kertas saring, kalau dia menimbulkan pembasahan pada kertas saring, itu artinya emulsi yang kalian buat adalah tipe minyak dalam air. Sementara kalau dia menimbulkan noda minyak, maka emulsi itu adalah tipe emulsi air dalam minyak. Jadi itu tadi 6 cara dalam menentukan tipe emulsi. Terakhir kita akan belajar mengenai stabilitas fisik emulsi supaya kalian mahasiswa mengetahui kapan emulsi kalian itu masih bagus atau enggak. Itu bisa dilihat dari stabilitas fisiknya. Yang pertama adanya creaming dan sedimentasi. Ini tadi pengertiannya. Namun creaming itu bisa dilihat kalau terjadinya semacam lapisan-lapisan ya. Jadi dia akan terjadi kayak pemisahan, terbentuk lapisan-lapisan yang memisah. Sementara kalau sedimentasi itu adalah ada pengendapan. Dan umumnya kalau creaming, kalau dia tidak terlalu parah, masih bisa emulsi tersebut dikembalikan dengan cara pengocokan. Sementara sedimentasi itu cenderung tidak bisa. Kemudian ada flokulasi dan koalesensi. Kalau flokulasi ini partikelnya menyatu. Partikel-partikel yang ada di dalam emulsi itu menyatu. Sementara kalau koalesensi, namanya aja koalisi, dia bergabung. Jadi tetesan-tetesan, misalnya nih ya, kita membuat emulsi minyak ikan. Nah, harusnya kan dia tetesannya kecil-kecil. Itu nanti dia tetesannya bergabung jadi tetesan yang besar. Itu namanya koalesensi. Terus ada perubahan fisika dan kimia yang jelas, perubahan dari bentuknya, warnanya, baunya itu berubah ya, berarti dia secara fisik sudah tidak stabil. Dan yang terakhir adalah inversi fase. Maksudnya inversi fase ini dia perubahan dari bentuk emulsi yang awalnya setelah kita uji, misalkan dia adalah bentuk minyak dalam air atau oil in water, tiba-tiba dia berbalik arah jadi air dalam minyak atau sebaliknya begitu. Jadi itu tadi contoh dari stabilitas fisik emulsi. Oke, demikian tadi materi singkat mengenai emulsi untuk mahasiswa sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.